Selamat siang, kita lagi di Gereja Katolik Santo Bartolomeus di daerah Galaksi. Jadi kita ingin wawancara dengan Saya dengan Yowan. Dengan Ibu Yowan. Iya, saya sebagai katekis. Katekis itu adalah pengajar Katolik. Baik, kita di sini ingin wawancara tentang toleransi keagamaan. Baik, perkenalkan nama saya Ardiansa. Nama saya Rido. Nama saya Arifah. Nama saya Safi. Nama saya Amelia. Nama saya Nafi. Baik, kita langsung mulai saja segmen pertamanya. Apa perbedaan agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik? Baik, terima kasih untuk perbedaannya. Kalau Kristen Protestan itu kita lihat dari simbolisnya ya. Kalau kami di Katolik itu ada salib dan ada corpus. Corpusnya itu artinya ada tubuh Yesusnya sendiri. Kalau di Kristen Protestan itu tidak ada, hanya salib kayu. Nah, lalu secara dogmanya juga berbeda. Walaupun kita penyebutannya sama-sama Yesus Kristus, tetapi untuk pemahamannya agak berbeda. Kalau di Katolik mengenal Bunda Maria sebagai Ibu Yesus, tapi kalau di Kristen Protestan itu tidak ada. Ya, cuma tahu ada Bunda Maria dan Ibu Yesus, tetapi secara simbolnya itu tidak ada. Kalau kami ada, nanti bisa dilihat di dalam gereja atau di belakang kalian ini juga ada, ya kan, Bunda Maria. Lalu untuk tata ibadatnya juga berbeda. Kami terstruktur dalam arti ada beberapa liturginya. Kalau kami menyebutnya adalah liturgi, ada liturgi berbuka, terus ada liturgi sabda, ada liturgi ekaristi, dan juga akhirnya liturgi penutup. Itu satu kesatuan yang kami sering sebut perayaan ekaristi. Nah, kemudian kalau di Kristen Protestan itu mungkin ada nyanyinya, ada bacaan kitab sucinya, lalu perjamuan kudusnya sendiri itu jarang gitu, ya. Nah, kalau kami setiap minggu, setiap hari itu ada perayaan ekaristi, dan itu selalu perjamuan kudus gitu, ya. Jadi, lalu di Katolik pun juga kita punya hierarki pimpinan gereja. Kalau di gereja Protestan tidak ada, ya. Kalau di gereja Protestan itu pendeta, kalau kami kan pastor. Nah, lalu kami pemimpin tertingginya adalah Paus yang baru saja kemarin meninggal. Lalu secara dunia, ya. Kalau secara lingkungan atau lingkup wilayah itu uskup. Jadi misalkan kita di Bekasi dengan Jakarta itu satu uskupan, namanya Uskupan Agung Jakarta. Bapak uskupnya dikasih Soeharyo. Lalu nanti di wilayah mana lagi, misalkan Surabaya itu ada uskup lagi beda. Kemudian sampai dari Sumatera sampai Papua itu ada uskupnya masing-masing. Lalu untuk lingkup gerejanya sendiri itu namanya pastor atau romo. Gitu perbedaannya. Terus, berarti nggak ada jawaban lagi untuk berarti kita lanjut lagi Bu untuk yang kedua, ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau kami berdoa bebas, dalam arti gini, kalau di Muslim kan Ka'bah ya, gitu ya. Ada kiblatnya ke kiri atau ke kanan, gitu kan, misalkan. Nah, harus menghadap masjid ya masalahnya. Nah, kalau kami di Katolik nggak ada aturan seperti itu. Yang jelas kami berpusatnya pada Yesus Kristus, lalu pemimpin tertinggi kami Paus, yaitu ada di Vatikan. Gitu. Jadi secara struktur kami tetap mengarah ke Vatikan. Struktur organisasinya,
secara struktur perayaan Ekaristinya, ibadahnya itu sesuai dengan Vatikan. Iya. Di gereja itu nggak ada Arahnya nggak ada, tidak ada arah sendiri. Berarti tidak ada kiblat gitu ya? Nggak ada, tidak ada. Ya, apakah benar tulisan Alkitab menyesuaikan dengan bahasa negaranya? Pada dasarnya Alkitab itu berasal dari bahasa Yunani, Ibrani, lalu diterjemahkan bahasa Latin sesuai dengan keberadaan Paulus dari Roma. Jadi lalu ketika masuk ke Indonesia, bahasa Indonesia, kan nggak mungkin kami belajar pakai bahasa Latin, agak ribet ya. Nah gitu. Jadi ya benar sesuai dengan Alkitab. Tetapi itu hanya bahasanya saja. Di dalamnya persis sama sesuai dengan Alkitab Vatikan. Lanjut, segmen kedua. Gimana sih cara seorang pihak Kristen itu menunjukkan toleransi pada saudara atau tetangga kita sendiri? Oke, baik, terima kasih. Untuk bagaimana caranya, yang jelas ajaran kami dan bukan hanya kami ya, tapi seluruh agama mengajarkan cinta kasih. Nah, maka kami sendiri di panggung ini ada karyawan yang beragama Islam juga. Nah, Satpam, OB itu ada yang agama Islam. Lalu setiap kali Natal dan Paskah kami memberikan sembako pada umat-umat di sekitar sini yang tentunya bukan agama Katolik. Ya, lalu kadang di Imlek kami mengundang para ya, janda atau pengemis ya untuk menerima paket Imlek kayak gitu. Nah, terus dulu kami ada berobat di klinik itu terbuka untuk siapa aja agamanya. Tapi klinik itu sudah tutup, jadi ya intinya kami welcome ya. Terus apa saja yang misalkan korban banjir kemarin kami juga tidak ya, yang penting bagi kami adalah menolong, kasih ya. Apa sih pesan-pesan ini terutama untuk bergaul sama temannya tapi yang Oke, baik. Jadi kalau pesan saya, berteman dengan siapa saja, jangan terlalu fanatik dengan agamanya, karena semua agama mengajarkan hal baik, yaitu kasih. Gitu, ya. Tidak ada agama yang paling baik di dunia ini. Semua baik adanya dan sesuai dengan ajaran masing-masing. bagaimana peran tokoh penerimaan khusus umat Kristen untuk membangun dialog antar pasangan. Ini Kristennya kami Katolik ya, bukan cuma sampai. Kalau Romo sendiri, kita punya hubungan baik dengan Pak Haji yang menguasai daerah sini. Ya, jadi kita selalu kalau ada acara, kami selalu mengundang Pak Haji itu dan beberapa pengurusnya di sini. Terus kami juga ada setiap lingkungan itu memiliki program untuk rumah asri. Dalam arti kita bisa di RT itu bisa mengadakan satu kayak bank sampah, lalu ada PMI, donor darah, terus ada pemeriksaan buat balita atau lansia di sini. Dialognya kali itu. Kadang kami juga pernah ada seminar dialog antar umat beragama. Jadi kami mengundang tokoh-tokoh di Islam siapa, di Buddha siapa, di Hindu siapa, di Konghucu siapa. Kami pernah ada di sini. Iya betul. Jadi masing-masing beberapa agama berkumpul terus diskusi. Nah intinya sih di situ mengajarkan tentang toleransi beragama.
Oke, baptisan dari agama Katolik itu atau Kristen Protestan yang jelas satu, dia resmi menjadi anggota gereja. Ya, satu yang kedua, kalau sudah menerima sakramen baptis maka dia menerima curahan Roh Kudus. Jadi dengan sakramen baptis orang ini bisa menerima 6 sakramen lainnya. Kalau kami memiliki sakramen, kalau di gereja Protestan beda lagi. Jadi kalau di gereja Katolik ada 7 sakramen, salah satu yang utama adalah baptis. Dengan pembaptisan berarti dia menjadi anak Allah, yaitu Yesus Kristus, lalu menjadi anggota gereja. Sama-sama. Pelajarannya. Oh, ketentuannya oke, baik. Yang jelas untuk jadi ini, pembaptisan kami terbagi menjadi 2. Satu baptisan bayi, yang kedua baptisan dewasa. Kalau baptisan bayi tentu ada syaratnya, ya. Secara administrasi doang sih. Misalkan orang tuanya dua-duanya Katolik atau salah satu Katolik juga tidak apa-apa. Yang penting yang tidak Katolik menulis surat pernyataan. Itu kalau dia menyetujui anaknya untuk dibaptis. Lalu yang kedua baptisan dewasa itu kami tidak pernah memaksakan orang untuk login, ya. Itu harus niatnya sendiri, hatinya sendiri, ya. Kalau memang dia mau masuk ke agama Katolik, maka ada beberapa rangkaian yang harus diikuti seperti pembelajaran. Namanya pembelajaran katekumen. Katekumen itu sebutan untuk calon baptis. Nah, iya, pembelajaran dulu selama 6 bulan. Lalu nanti ada ujiannya juga, dia lulus atau tidak, kemudian nanti baru bisa dibaptis secara Katolik. Ini, itu mungkin di gereja Protestan. Kalau kami di Katolik, setelah ini proses ini, yang namanya baptis berarti kan pengucuran air, ya. Jadi kami pengucuran air, ya. Kalau di gereja Protestan adalah menyelam. Nah, kami beda. Nah, kalau Protestan menyelam di kolam mana aja, kalau kami enggak. Itu air baptis itu sudah disucikan. Nah, diberkati, disucikan oleh Romo, lalu baru dibuat di atas kepala dengan satu kalimat Alhamdulillah. Jadi kamu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, yang namanya baptisan berarti semua dosa diampuni, semua dosa dihapus, hilang. Nah, tidak ada namanya pengakuan lagi yang palsu lah ini. Nah, kecuali kalau dia diterima dalam gereja Katolik. Beda ya. Jadi dibaptis sama diterima dalam gereja Katolik itu punya arti yang berbeda. Kalau diterima dalam gereja Katolik artinya baptisan di Kristen Protestan itu sah, diakui oleh Persekutuan Gereja Katolik, ya, PGI. Nah, kalau rangkaian kalimatnya sah, maka dia diterima dalam gereja Katolik. Nah, kalau diterima dalam gereja Katolik artinya mereka ada pengakuan dosa, sakramen pembaptisan. Nah, itu. Tapi kalau dia dibaptis itu tidak ada pengakuan. Secara otomatis dalam pembaptisan itu maka semua dosa dihapuskan. Ya, terima kasih. Ya, oke, apalagi boleh. Dua-duanya Protestan. Bisa dengan syaratnya surat perjanjian dari orang tua. Jadi kalau di bawah umur, di bawah 17 tahun harus ada surat pernyataan dari orang tua. Gitu, bahwa kami tidak, ini keinginan anak, kami tidak pernah memaksa. Gereja kami tidak pernah memaksa. Kalau itu ibadahnya bisa digabung dengan di Gereja Katolik dan Protestan di sama gereja di Kristen. Harus sama-sama berbeda, karena berbeda. Begini, yang tadi saya bilang kalau Katolik itu ada struktur besar yang ibadah. Kalau di gereja Protestan punya struktur yang itu berbeda. Kalau kami mengenal pada saat utama Putra dan Kudus, kalau gereja Protestan tidak, karena
emosional itu dasarnya itu kenapa di salibnya hanya ada salibnya kosong, nggak ada patungnya. Kalau kami kan ada patungnya. Nah, kalau mereka mengakui bahwa Yesus itu sudah mati, maka itu yang menjadi dasar. Kalau kami itu adalah kita mengakui wafat Yesus, karena Yesus wafat itu menghapus dosa manusia. Nah, itu yang kami imani. Maka ada buat tanda salib sebelum Yesus mati. Nah, di dalam Alkitabnya juga berbeda. Ya. Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga sempat untuk kita wawancara. Tidak mungkin dulu aman. Ibu, makasih banyak Bu ya. Ya, terima kasih. Oke.